Awali khotbah saya akan minta Gaby Panjaitan untuk menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat sahabat. Sahabat, Atas nama jemaat sekali lagi kami ucapkan selamat datang khususnya bagi tamu-tamu kita pada hari Sabat ini. on behalf of the church, I would like to say welcome to all the guests that have come today. Saya minta maaf kalau saudara tadinya berharap yang akan membawakan firman Tuhan adalah pendeta kami. I would like to apologize if you thought today was going to be our pastor. Saya tidak tahu mengapa beliau menschedule hari ini adalah giliran salah satu ketua untuk berkhotbah. I wasn't sure why he was scheduling one of the elders to speak today. Kemungkinan ada alasannya. Nanti di kira-kira ujung khotbah ini ada kemungkinan akan tahu Tuhan sudah mengatur demikian. Perhaps there's a purpose for it. Maybe God have created it to be this way. Sekali lagi kepada baptisan yang baru dibaptis atas nama jemaat, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Gereja Unisda. Again, to the people who just got baptized today, once again, welcome to the Church of Unista. Ada begitu banyak tamu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama Anda. There's a lot of guests today, here today. I could not tell you one by one. Ada banyak anggota keluarga saya juga yang saya kira mereka datang untuk baptisan, bukan untuk mendengar khotbah saya, kecuali ada beberapa orang yang saya undang. There's a couple of my family members are here too, but I think they're here for the baptism, not for me hearing me speak, except for some that I have asked to be here today. Khususnya saya mengundang abang sepupu saya Timbul Sagala dan juga kakak perempuan saya Parasia Bodo Sagala dan istri dia abang saya almarhum, dan saya lihat juga ada ponakan saya. Mereka memang saya undang. But there's a couple that I see here, maybe one of my cousin and my older brothers
who have passed away, Yeah. the family, The wife. and my nephew or niece. Terima kasih atas kedatangan Anda. Thank you for your presence here today. Terima kasih kepada lagu pujian tadi dari Heaven Bound dan juga dari Floyd dan teman-teman. Thank you for the song from Heaven Bound, also from Floyd and Friends. Terima kasih juga bagi saudara Indri yang sudah bersedia untuk menerjemahkan hari ini. Anytime. Dan khususnya kepada anak kami Gaby yang sudah membawakan lagu pujian tadi. Especially for Gabby, who have brought the very beautiful song. Karena itu adalah bagian daripada pesan atau khotbah hari ini. That's actually one of the part of the sermon of today. Baik, judul khotbah hari ini kita dipanggil untuk menjadi sebuah berkat. The sermon's title today is Called to be a Blessing. Saya akan bacakan kembali ayat inti yang sudah dibacakan oleh Mega tadi. I'm going to repeat the Bible text that was already read. Karena ada tujuan mengapa saya baca kembali. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matthew 25 verse 34, Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Lalu ayat 41, dan ia akan berkata kepada mereka juga yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Saudara-saudara, kalau Anda melihat kedua ayat ini adalah dua ayat yang bertolak belakang. If you see these verses, these two are on opposite ends. Tentu latar belakangnya kita semua, dan saya minta Anda kalau bisa nanti baca Matius 25 ayat 21 sampai 46. And I would like to ask for each and every one of us to read when we go home Matthew 25 verse 21. Saudara-saudara, perkataan Yesus pada ayat tadi sangat keras. Jesus' word on these verses are very harsh. Kita tahu kalau Yesus menyampaikan pesan tidak neko-neko, tidak ada politik. Yes or no? And we know that when Jesus gives a message is that it's very firm and that it's not a yes or it's not a maybe, but it's a yes or a no. Kalau kita lihat kedua ayat ini hanya ada dua, kiri adalah kematian, kanan adalah kehidupan. And if we see those verses, we know that the left is death and right is life. Tidak ada jalan tengah. There is no middle ground. Tidak ada kompromi. There is not a compromise. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, pesan ini adalah buat diri saya juga. So today I would like to give you this message, but this message is also for me. Bukan tujuan saya untuk mengkritik siapa-siapa, tapi khususnya khotbah hari ini adalah bagi saya dan juga barangkali bagi ketujuh anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis pada hari ini. And this message isn't to criticize anyone, but to a message for me to hear, maybe for also the 7 people that just got baptized here today. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7:21 di dalam khotbah di atas bukit. And Jesus said in Matthew 7 verse 21 in his Sermon on the Mount, Dia mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. But he who does the will of my Father in heaven. Saudara, pertanyaan sekarang adalah apa sebenarnya kehendak Bapa? The question then becomes, what is the will of the Father? Kita saksikan hari inilah kehendak Bapa, menyelamatkan orang-orang yang sesat masuk ke dalam kerajaan surga. What we witness today is that he wants us, his will is to save those who are lost. Rasul Petrus mengatakan di dalam tulisannya 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
And in 2 Peter 3 verse 9, it says, not willing that any should perish. Jadi kehendak Bapa adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin anak manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. So his will is to save as many humankinds to go to heaven. Masalahnya Allah adalah sangat maha kudus. Dia tidak mungkin turun sendiri ke bumi. Karena kalau dia turun sendiri ke bumi, kita akan binasa. But the problem is that he's very holy, so that he couldn't come down to earth on his own, because when he comes down, we will all perish. Itulah sebabnya dia mengirimkan Yesus menjelma sebagai manusia biasa supaya dia bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Therefore, he sent Jesus to be a human so that he can interact with each and every one of us. Tetapi sesudah Yesus berangkat ke surga, dia menitipkan pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu. And as Jesus ascend to heaven, he gave a message to all his disciples. Dan kita di zaman akhir, kitalah murid-murid Yesus yang diminta untuk melanjutkan pekabaran ini. And on the last days, we are his disciples to continue giving this message. Di dalam pengalaman kerohanian saya ada 4 anak manusia yang saya sangat kagumi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. In my journey of faith, there are 4 people that I admire very much. Nomor 1 adalah Mother Teresa. And the first one is Mother Teresa. Mother Teresa bukan Advent, saudara-saudara, jadi jangan, itu Katolik. Never mind dengan latar belakangnya. And she's not a Seventh-day Adventist, she's Catholic, but don't mind her background. Karena saya percaya akan lebih banyak orang-orang yang berlatar agama Katolik di surga dibandingkan dengan orang Advent. Because I believe there's going to be a lot more Catholics in heaven than maybe Seventh-day Adventists. Karena mereka belum tentu mengetahui Sabat, tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Perhaps they don't know Sabbath, but they know the Father's will. Mother Teresa kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang biarawati Katolik. We all know that Mother Teresa was a nun. Yang menghabiskan kehidupannya di Calcutta, salah satu kota yang paling miskin di India. And where she spent most of her time in Calcutta, which is the poorest town. Dia meninggalkan negeri asalnya di Albania dan membaktikan dirinya di negeri yang paling miskin untuk menolong orang-orang Papa. She left her own town, which is Albania, and she served the people who are in this poorest town of the world. Ada beberapa sebutan yang disebutkan di sini, coba kita baca. Bagikanlah cinta dimanapun Anda berada, jangan pernah biarkan orang meninggalkan Anda tanpa lebih bahagia. And some of her famous quotes are, spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Kadang-kadang saya berpikir, saya bertemu dengan orang itu senang gak sih ketemu dengan saya? I often thought to myself, whenever I see somebody, well, when that person leave, were they leaving happier? Kalau if somebody don't miss you, that means you probably don't affect that person's life. Kalau tidak ada orang yang merasa kehilangan Anda tidak berada, kemungkinan Anda tidak menyentuh kehidupan orang itu. Now, yang kedua dikatakan, peace begin with a smile. Damai dimulai dengan senyum. Senyum saudara juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Your smile could then, in fact, bring blessings to others. Nah, yang paling penting, yang terakhir, kalau Anda menghakimi orang, Anda tidak ada waktu untuk mengasihi orang tersebut. But the last one, the most important one, is if you judge people, you have no time to love them. Seringkali kita lebih cenderung menghakimi orang bahkan sebelum mengenal orang itu. Oftentimes we're quick to judge people without even knowing them. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen di pada akhir zaman ini haruslah menjadi juru damai. As Christians at the end of times, we need to be a peacekeeper. Jadi Mother Teresa adalah salah seorang yang saya sangat kagumi. Yang kedua, Abraham. So Mother Teresa is one of the person that I really admire, and the second one is Abraham. Abraham tentu adalah tokoh yang paling sentral di dalam Alkitab. As you know, Abraham probably the most central person in the Bible. Yang membuat saya kagum kepada Abraham adalah bahwa hidupnya sudah mapan di Ur Kasdim dan pindah ke Aran. In that his life was he was successful at Ur Kasdim,
And then he moved to Aram. Jadi dengan kata lain, kebanyakan orang kalau hidupnya sudah settle tidak akan buat apa sih pindah lagi. So oftentimes people, when they have been successful, they are not willing to move. Tetapi hamba Tuhan ini begitu Tuhan mengatakan, keluarlah dari negerimu dan dari rumah bapamu kepada satu negeri yang saya akan tunjukkan kepadamu. But when God told him to move, bring all your families and move to the place where I show you. Kalau saudara-saudara waktu kita pindah dari Indonesia ke Amerika, kira-kira kita sudah ada gambaran negeri yang penuh madu dan susu. When we moved from Indonesia to America, maybe we had a thought that this is the land of honey and milk. Tapi Abraham dia akan pindah ke satu negeri yang Tuhan bilang saya akan tunjukkan, gak ada gambaran negeri apa ya. But when Abraham moved to this new place, he said, I will show you. And he had no picture whatsoever where the place that he was going to be moved to. Tetapi karena dia tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. But because of his faith, and he know that God is going to give him the best. Janji Tuhan kepadanya adalah saya akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. And God's promise was, I'm going to make you a great nation. Dan saya akan memberkati engkau dan membuat namamu termasyhur. And that I'm going to bless you, and I am going to make your name be known. Dan yang paling terakhir, bagian yang terakhir, dan saya akan membuat engkau menjadi berkat. And I'm going to make you be a blessing. Saudara dan saya dipanggil menjadi umat-umat pengikut Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Brothers and sisters, you and I are called to be followers of Jesus, followers of Christ, to be a blessing for Pertanyaannya others. adalah kita perlu menyelidik diri kita. Apakah hidup saya sudah menjadi berkat kepada orang di sekeliling saya? But then the question should be, have we been a blessing to the people around Allah us? Yesus mengatakan saya akan memberkati setiap orang yang memberkati engkau, tetapi juga mengutuk orang yang mengutuk engkau. And Jesus said, I will bless those who bless you, and I will also curse him who curse you. Dan melalui engkau seluruh umat manusia akan mendapat berkat. And through your families, all of the earth shall be blessed. Tentu kita tahu bahwa Yesus lahir dari genealogi dari Abraham. And we all know that Jesus was born from Abraham's genealogy. Dan Yesuslah berkat yang terbesar yang Allah berikan kepada dunia. It's genealogy. But that he was the biggest blessing on this earth. Melalui Abraham, Yesus lahir melalui keturunannya, dan itulah yang dimaksud dalam ayat ini. And through his genealogy, Jesus was born, and this is what it meant in this verse. Tapi yang saya kagumi mengenai tokoh Abraham adalah kesediaannya meninggalkan kenyamanan untuk mengikuti perintah Tuhan. But what I admired the most from Abraham was that he was willing to live his luxurious life to settle somewhere else. Saudara bisa tentu mempelajari mengenai kehidupan Abraham dari buku Kejadian 12 sampai 25. You can of course read the book Genesis 12 to 25 to learn about Abraham's story. Tokoh yang berikut yang saya kagumi adalah bapak mertua saya, Dr. T. Sinulinga. And the next person that I admire is my father-in-law, Dr. T. Sinulinga. Bukan karena kebetulan dia mertua saya, Not because he's my father-in-law, tetapi memang saya tahu asal-usulnya bagaimana kehidupannya. but because I know of his life. Dia adalah bekas seorang perwira militer yang sangat hebat di Cimahi, Indonesia. And he was a former Indonesian Army officer in Cimahi. Dia berbincang-bincang dengan pendeta Urbanus. Pendeta Urbanus pengen mengorek pikiran pendeta Sinulinga. Dia bilang, sebenarnya Pak, apa sih yang menarik Bapak mau menjadi pendeta? And I know that Pastor Urbanus wanted to have a conversation, a dialogue, and asking, what makes you want to be a pastor? Kan Bapak seadanya kan kalau terus jadi tentara pasti jadi jenderal. If you continue being an army officer, you will be a general. Jawab dari mertua saya ini, saya duduk di kamar sebelah mereka bincang-bincang. Dia bilang, iya kalau saya jenderal, dia bilang kemungkinan juga saya sudah mati waktu Gestapo 30S.
And he said that, sure, if I become a general, I probably would have died during that September 30. Tapi dia bilang begini, alasan saya menerima panggilan Tuhan adalah But my reason to accept the call of Jesus, saya pernah bermimpi bahwa saya sedang berjalan di lorong yang sangat gelap. that I was walking in a very dark hallway. Tapi entah bagaimana di sebelah ujung dari lorong itu ada sedikit cahaya. But I wasn't so sure, but I saw there was a light at the end of the tunnel. Lalu karena saya sudah bingung, ini dalam mimpi ya, saya mengikuti ke arah cahaya itu. And this was in his dream, and he said that I wasn't so sure, I just kept following the light. Lalu saya keluar dari kegelapan lorong itu, dia bilang. Then I came out of that tunnel. Tidak lama dari situ, pendeta N.G. Hutauruk, mertua dari Bapak Usman Siregar, And not long after that, Pastor N.G. Hutauruk datang melawat mereka di Ciawi. came to visit Cimahi. him in Cimahi. Pendek cerita, mertua saya menerima panggilan Tuhan dan bertobat dan dibaptis. And short story, my father-in-law accepted Jesus Christ and became Seventh-day Adventist by being baptized. Dan dia putuskan dia mau menjadi pendeta, dia sekolah pendeta. Then he decided that he's going to go through seminary school. Di dalam cerita itu, waktu mereka ini, kalau yang saya tahu, mertua perempuan belum setuju sebenarnya. When I understand the story is that my mother-in-law haven't accepted this calling. Tetapi karena mertua saya adalah orang yang punya pendirian yang keras. But because my father-in-law has a very strong attitude. Jadi pada waktu mereka diantar ke Cisarua oleh ajudannya, So when they were brought to Cisarua by their bodyguards, Cisarua tidak seperti Unai sekarang, saudara-saudara. Dulu seperti kandang sapi dan kandang ayam. and Cisarua then wasn't like the university now. Lalu ajudannya ini berkata, Pak, mohon maaf Pak, nggak salah keputusan Bapak mau datang di sini. Then his bodyguard said, "Are you sure? Is this not a mistake that you wanted to come here? Kan Bapak sudah perwira tinggi, kenapa? Ngapain datang ke tempat ini? Gitu. You were a lieutenant. Why are you here?" Dia bilang, ya, ini adalah panggilan hidup saya. And he said, "Yes, this is my life calling." Ya ceritanya Anda sudah tahu dia menjadi pendeta, pergi ke negeri leluhurnya di Tanah Karo, dan dialah yang memulai pekerjaan Tuhan di sana. Then he became a pastor, and he went back to where his birthplace in Karo. Semestinya dia bisa menjadi seorang terkenal di tentara. He could have been a famous somebody in the army, Tetapi dia memilih menjadi tentara Tuhan Yesus. but he chose to be Jesus's army. Itulah yang saya kagumi mengenai Bapak mertua saya. And that's what I admire about my father-in-law. Tokoh yang ketiga yang saya sangat kagumi adalah Bapak saya sendiri. Then the fourth one? Ya. The fourth one that I admire is my own father. Yang keempat ya. Bapak saya adalah yang dia ceritakan kepada kami. Sebelum dia menjadi Advent, dia adalah pemusik. And my father, what he told us is that before he became Seventh-day Adventist, he was a musician. Dia disebut dalam musik tradisi Batak Pargonda. And in his own culture, he's called Pargonda. Kalau di zaman dulu, pesta tidak akan dimulai sebelum Pargonda ada. And before, or in some years ago, a party wouldn't start unless there's this type of musician. Karena pesta Batak di zaman dulu, bahkan sekarang ini mesti ada musik. Nah, yang dulu adalah musiknya tradisional Pargonda. Because the Batak party always have music as to start the party. Cerita bapak saya, dulu dia bilang waktu dia menjadi Pargonda, pemusik, dia itu adalah idola daripada gadis. And when he was a musician, that he had a lot of fans. Jadi sebelum dia bergondang, biasanya katanya dia harus
mengisap apa tuh kalau mereka sebut candu. Ya kalau itu ganja atau apalah yang sejenisnya. Before they play music, they take drugs. Okay. Ya mirip dengan pemusik rock and roll zaman sekarang. Nah, tetapi pada waktu dia mendengar pekabaran Advent, But when he heard about the Seventh-day Adventist message, dia bertobat 100%, dia tinggalkan semua kebiasaan yang lama. he repented and he turned around 180 degrees and he left all his old habits. Menurut cerita ibu saya, pada zaman itu ada seorang misionaris namanya Mr. Haas. And according to my mother, there's a missionary called, his name was Mr. Haas. Melalui hamba Tuhan inilah orang tua saya dan juga beberapa orang-orang pada zaman itu bertobat menjadi orang Advent. Through him, my parents and a couple of the people there repented and became Seventh-day Adventists. Yang saya sangat kagumi karena dia tidak pernah sekolah sama sekali. What I admire is that he's never gone to school at all. Oleh karena kerinduannya untuk mempelajari firman Tuhan Alkitab, dia belajar sendiri membaca dan menulis. Because of his willingness to become Seventh-day Adventist, he taught himself to read and write. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa bapak saya ini sebenarnya IQ-nya tinggi, orang pintar. And from then I concluded that my father actually has a high IQ. Karena banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang dia hafal tanpa membaca. Because there's a lot of Bible verses that he could memorize. Dan melalui pelayanannya dan beberapa orang yang lain, dia membuka pekabaran Injil di tanah Dairi. And through his service, he created an Adventist movement in Dairi. Menurut cerita ibu saya, mereka sesudah menjadi Advent berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain mengabarkan Injil. And from my mother's story is that they moved from places to places or from one village to the next to preach about the gospel. Seharusnya kami ada 10 bersaudara. Actually, we would have had 10 brothers and sisters. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka mengabari Injil, ada 4 orang meninggal. But through their journey of missionary, there are 4 people. Kakak saya paling tua yang namanya Soina itu meninggal oleh karena kekurangan gizi. My sister? My older sister. My oldest sister died because there was not enough nutrition. Saya tidak mengenal mereka karena saya anak paling bungsu. Lalu di antara abang saya yang paling tua, bapaknya Kores, dan dengan abang saya yang sudah meninggal juga, sama ada 3 lagi anak perempuan yang lahir di dalam proses perjalanan kehidupan mereka. And in between my older brother and another older brother of mine, there's actually 3 daughters. Dan semuanya mereka meninggal oleh juga kekurangan gizi. And all of them died because of malnutrition Dan penyakit. and of sickness. Baru yang lainnya sesudah abang saya, Sabang Sagala lahir, baru kakak saya yang ada duduk di sana, kemudian yang lain dan saya yang terakhir. Then after my brother, there's one that's sitting right there, and then I'm the last one. Dan melalui pengorbanan hamba Tuhan ini, banyak umat-umat Tuhan menjadi pekerja-pekerja Tuhan di dalam pekerjaan kita di Indonesia. And through their sacrifice, there's a lot of missionaries in Indonesia that became a missionary because of them. Saudara-saudara, dan saya kemungkinan tidak perlu seperti mereka ini, yang keempat tokoh ini, meninggalkan segala-galanya untuk menerima panggilan Tuhan. Perhaps I can be like these 4 people that are here to leave everything that I have to accept the Lord. Tuhan sedang memanggil kita di mana kita berada menjadi saksi baginya. But God is calling each and every one of us to be a witness wherever we are. Karena tujuan kita adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Because our end goal is to go to heaven. Ada seorang penulis namanya Stephen Covey di dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. And there's a writer called Stephen Covey, and in his book, The 7 Habits of Highly Effective People, Di salah satu chapter dari buku itu, dia judulnya adalah Begin with the End in Mind. Mulailah pekerjaan Anda dengan membayangkan hasil akhirnya. and in one of the book, or inside the book, there's one chapter called Begin with the End in Mind. Ada baiknya kita sebagai orang Kristen sering memikir-mikirkan apakah akhir dari kehidupan saya ini.
there's a good, it would be good for us as Christians whenever we do something in that we think what is our end goal. Jangan kita datang misalnya berbakti, oke, baik, mendengarkan pendeta, lalu potluck enak. Don't just come to church to listen to the pastor and to sit through and eat during potluck. Nothing wrong with it, itu bagus. There's nothing wrong with it. It's good. Tetapi dari akhir perjalanan kehidupan kita sebagai Kristen, apakah yang Anda atau saya bayangkan? But at the end of our life, what did we imagine to be the end of our life? Saya membayangkan tentunya saya akan masuk di dalam kerajaan surga dan nanti sesudah 1000 tahun kita akan tinggal di dunia baru. And so I often imagine that I go to heaven at the end of my life, and that at the end of that 1,000 years, that we'll all be in heaven. Di dalam buku Wahyu 22 dikatakan bahwa Allah akan mendirikan kemahnya di tengah-tengah umat yang diselamatkan. In Revelation 22, verse 1 and 2, it says that God is going to build a mansion. His tent. Oh, a tent, and within the righteous people. Dan dikatakan dalam buku itu bahwa akan ada sungai air kehidupan mengalir dari tahta itu. And there will be a river of life in between those. Dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setahun. And in there are going to be the tree of life. Yang menjadi angan-angan saya adalah kemana kira-kira air sungai ini mengalir? Saya nanti mau kalau Tuhan izinkan di ujung sungai itu saya diberikan sebidang tanah. And what I imagine or what I wish for is at the end of these river of life that He is going to give me a piece of land. Karena yang saya rindukan adalah membuat satu lapangan golf yang dikelilingi oleh pohon-pohon anggur. But what I imagine or what I wanted the most is to build a golf Surrounded by course vineyards. surrounded by a vineyard. Itulah impian saya di dunia yang baru, saudara-saudara. And that's what I imagine for the new earth. Ini indah, gambar ini indah, tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia yang baru. And this picture is beautiful, but it's nothing compared to the new earth. Jadi kalau Anda memang pergi ke suatu tempat, Anda harus membayangkan bagaimana tempat itu, saudara-saudara. And so if you go to a place, you need to imagine how this place is. Pernahkah Anda membayang-bayangkan nanti apa yang Anda akan kerjakan di dunia yang baru? Have you ever thought of what you're going to do in the new Karena heaven? kita akan bekerja 6 hari, baru hari ke-7 kita akan datang berbakti menyembah Tuhan. We're going to work for 6 days, and on the 7th day, we're going to worship. I'll be working in my vineyard and play golf. I'll be working. Oh, yeah. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, mudah-mudahan Tiger Woods ada di situ. I hope that Tiger Woods will be in heaven, Mudah-mudahan dia akan bertobat. and hopefully he will repent. Jadi gambar-gambar ini, saudara, inilah bayangan kira-kira nanti apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya di dunia yang baru. So these pictures are my imaginations of what is going to be in the new Jadi earth. kalau saudara-saudara belum ada bayangan mau ngapain di dunia yang baru, coba pikir-pikirkan sekarang. So if you don't know what you're going to be doing in the new earth, perhaps we need to think about that now. Tetapi saudara-saudara, ada pekerjaan. Ini hanya impian, tidak akan terjadi kecuali kita melakukan apa yang Tuhan katakan tadi di dalam ayat-ayat yang sudah dibaca. But these are only a dream. It won't happen unless you do the work that we have read.